Dr. Dian Abu Muhammad. Silakan, Dok. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pendengar Radio An-Nas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mencoba untuk membahas sebagai acara yang perdana dari acara kesehatan di radio ini. Untuk awal materi kita pada hari ini adalah kita akan mengenal secara umum apa itu suatu kondisi normal atau sehat, kemudian apa itu sebuah penyakit atau kapan itu disebut kondisi sebagai sakit, dan sedikit penjelasan tentang perbandingan antara apakah bertentangan antara Tibun Nabawi dengan ilmu kedokteran konvensional secara umum, dan juga sekilas tentang apa dan bagaimana tubuh kita agar kita dapat memahami apabila ada gangguan atau ada yang kita rasakan tidak enak, maka kita bisa menentukan di mana itu apa yang terkena dan sebagainya. Sebagai awalan, kita harus mengetahui apa itu penyakit, kesehatan dan penyakit. Suatu keadaan sehat atau individu yang normal adalah suatu keadaan di mana seseorang itu yang dengan berbagai macam parameter yang dinilai dari sistem yang ada pada tubuhnya yang memiliki nilai itu berada dalam kondisi di mana mereka mampu memenuhi tuntutan atau pengaruh yang terdapat dalam tubuhnya maupun tuntutan karena pengaruh luar yang mempengaruhi tubuh itu sendiri, dan juga menyesuaikan tuntutan untuk mempertahankan dirinya. Sebagai contoh, kita ambil yang paling umum, misalnya tekanan darah atau tensi. Tensi pada seorang bisa berbeda-beda. Ada seorang tensinya 110/70, ada yang tensinya 120/80, ada yang 100/70. Kemudian kapan kita katakan itu normal? Kapan kita katakan itu tidak normal? Kapan kita katakan itu sehat? Kapan kita katakan itu hipertensi? Itu memiliki nilai tersendiri. Nah, rata-rata tidak ada nilai baku, nilai fix, artinya nilai pas untuk menyatakan sebuah nilai tersebut adalah nilai normal. Kita katakan tadi tensi, tekanan darah. Tekanan darah itu memiliki range atau variasi nilai normal antara 110 sampai 120. Untuk sistol, untuk yang bawah adalah 70 sampai 80 untuk yang diastol. Jadi selama nilai seorang itu berada pada range tersebut, pada variasi tersebut, maka itu dikatakan normal. Kemudian parameter-parameter tadi seperti tensi itu bisa berbeda pada tiap individu. Ini terjadi karena satu, adanya perbedaan dalam genetik. Yang kedua, adanya perbedaan dalam pengalaman hidup dan interaksinya dengan lingkungan. Yang ketiga, itu karena perbedaan fisiologis. Jadi contohnya, seorang yang tidur dengan seorang yang bergerak itu akan memiliki tensi yang berbeda. Tapi keduanya dalam batas dalam kondisi normal. Itu kesimpulannya adalah untuk menentukan seorang itu sehat atau tidak, maka harus dilihat semua parameter yang dapat diobservasi
dan parameter tersebut mempunyai nilai di dalam variasi normal yang sudah ditentukan. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu suatu kondisi normal atau penyakit atau kesehatan, maka kita masuk ke sakit atau penyakit. Itu adalah kondisi di mana terjadi perubahan dalam individu yang menyebabkan parameter tadi itu terganggu, berubah, keluar dari batas-batas normal, sehingga menyebabkan fungsi tubuh, struktur tubuh itu menyimpang atau terancam dan tidak dapat lagi mempertahankan diri dari berbagai macam pengaruh, baik yang ada di dalam maupun di luar. Jadi gampangnya adalah seluruh proses biologis, seluruh proses fisiologis dalam tubuh kita yang berubah itu adalah penyakit. Biasanya hal ini akan dikeluhkan oleh pasien berupa sebuah gangguan atau ketidakmampuan melakukan kegiatan dengan nyaman. Jadi saat seorang tidak dapat melakukan kegiatan dengan nyaman, maka itulah yang mudahnya disebut satu kondisi di mana ada penyakit. Nah, sehingga dalam memahami dan mengobati dalam penyakit ini adalah harus memperhatikan beberapa hal, yaitu satu, identitas dari proses tersebut. Nah, proses normal yang terganggu itu apa? Proses normal yang terganggu itu apa? Nah, kemudian sifatnya, sifat gangguan itu bagaimana? Kemudian yang ketiga itu efek samping dan komplikasi. Jadi gangguan itu mempengaruhi kemana saja. Nah, misalnya kita katakan seorang yang menderita influenza itu bisa berefek samping atau komplikasi pada radang selaput otak, meningitis. Nah, itu contohnya. Kemudian perkembangan penyakit itu sendiri memiliki beberapa istilah atau tahapan. Yang pertama adalah dalam perkembangan penyakit kita mengenal sebab atau etiologi. Contohnya adalah misalnya penyakit tuberkulosis. Kita katakan sebab penyakit itu semuanya dari Allah. Akan tetapi, nah, di sini ada agen yang menjadi sebab tersebut. Jadi sebab, kemudian dari sebab tersebut ada agen yang memperantai sebab tersebut, yaitu adalah basil atau bakteri tuberkulosis. Kemudian setelah sebab atau kita masuk ke perkembangan atau evolusi penyakit. Nah, semua penyakit itu akan mengalami perkembangan, entah itu dia mengalami semakin parah, kronis, atau dia bisa sembuh atau hilang dengan kehendak Allah, dan bahkan bisa sembuh dan sembuh namun bisa kambuh berulang, seperti halnya pada penyakit alergi. Kemudian penyakit ini mempunyai gejala dan tanda. Gejala itu adalah perasaan penderita yang diungkapkan. Misalnya penderita mengeluh mual, mengeluh demam, itu adalah gejala. Nah, kemudian tanda itu adalah hal-hal yang dipastikan oleh pemeriksa atau dokter itu sendiri. Misalnya ketika pasien mengeluh demam, kemudian dokter akan memeriksa dengan termometer, suhunya 39 derajat Celcius. Oke, kita katakan itu sebuah demam. Itu contohnya. Kemudian manifestasi penyakit atau hal-hal yang dapat diamati sebagai akibat penyakit ini itu memiliki kemampuan untuk sembuh atau kembali ke keadaan normal, itu disebut resolusi tanpa komplikasi. Nah, kemudian penyakit-penyakit ini pada faktor-faktor pendukung baik dari intrinsik dari dalam maupun dari luar ekstrinsik itu yang dapat menjadi pendukung atau dalam istilahnya mudahnya kita katakan kebiasaannya. Yang pertama adalah kita bisa lihat dari faktor umur, kemudian kelamin, laki-laki atau perempuan. Contohnya misalnya pada kelamin wanita itu lebih rentan
mengalami infeksi saluran kemih dibandingkan kelamin pria. Kemudian kelainan-kelainan akibat penyakit sebelumnya. Seperti contohnya tadi itu influenza, apabila tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan pneumonia, radang pada paru-paru, ataupun radang selaput otak, meningitis. Kemudian genetik, baik dari gen kromosom dari orang tuanya yang mengalami kelainan maupun akibat mutasi. Nah, kemudian faktor ekstrinsik itu adalah lingkungan. Lingkungan, sebagaimana kita tahu, itu adalah agen, kita kenal dengan namanya segitiga, yaitu individu sebagai host atau inang, kemudian ada agen penyebab penyakit atau perantara penyakit, dan lingkungan. Faktor ekstrinsik itu adalah agen itu sendiri, kemudian trauma mekanis, kemudian bahan kimia tempatnya bekerja atau sekelilingnya, kemudian radiasi, suhu yang ekstrim, bahkan asupan gizi yang bermasalah itu bisa menyebabkan penyakit. Dan yang paling sering di masyarakat itu sebenarnya adalah untuk saat sekarang ini stres secara psikologi, baik itu depresi ataupun stres yang berdiri sendiri. Jadi kebanyakan kasus di masyarakat saat ini adalah yang menyebabkan penyakit berat itu didasari atas stres, entah itu karena pekerjaannya atau karena jauhnya dari Tuhan mereka. Dan kita meyakini bahwa Allah itu adalah yang menurunkan penyakit dan yang menyembuhkannya, pasti menurunkan penyembuhnya. Nah, dan yang stres ini dulu sedikit sekali mendapatkan perhatian oleh pengobatan konvensional. Nah, tapi Rasulullah itu sejak jauh-jauh hari menekankan pentingnya pengobatan kejiwaan ini. Bahkan kita dapatkan bahwa dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Al-Quran itu adalah obat penyembuh bagi jiwa orang-orang yang beriman. Kemudian sering kita menghadapi pertanyaan, kalau ada pasien periksa kemudian mengalami, oh Anda sakit demikian, kemudian pasien itu akan bertanya, dok, apakah penyakit ini menurun atau ini turun nggak dok? Apakah pertanyaan ini itu bisa kita katakan benar 100% atau ada yang tidak benar 100%? Sebenarnya penyakit ini itu seperti saya katakan ada faktor dua, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu genetik. Nah, ini tidak dominan. Ini bisa dicegah sebenarnya. Ada yang hanya pada ras-ras tertentu. Artinya saat kita mengetahui bahwa kelainannya ada di genetik tersebut, kromosom tersebut, kita bisa mencegah. Bagaimana caranya? Apakah itu melalui pernikahannya, ataukah melalui identifikasi sebelum perkawinan, atau bagaimana? Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita untuk menikahi seorang itu berdasarkan salah satunya adalah keturunannya, selain agama, harta, dan kecantikan. Kemudian, maka pertanyaan seperti ini sebaiknya lebih penting untuk mempertanyakan sampai seberapa jauh pentingnya faktor keturunan pada penyakit ini. Karena faktor keturunan ini tidak menjadi faktor yang benar-benar menentukan. Artinya yang dominan dalam masyarakat itu adalah di antara faktor keturunan genetik dengan faktor ekstrinsik. Nah, penyakit itu berkutat di antara keduanya. Seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui kapan seorang dikatakan sehat, normal, kapan seorang dikatakan sakit, kita akan masuk pada pengenalan tubuh secara umum ya. Untuk mengenal tubuh kita, yang pertama adalah tubuh kita terdiri atas sistem kerangka, terdiri atas tulang dan otot yang berfungsi untuk membentuk, kemudian menopang dan melindungi. Kurang lebih ada sekitar 206 tulang terdapat dalam tubuh kita.
Selain itu juga memproduksi sumsum, memproduksi sel darah merah dan menyimpan sumsum. Ini fungsi untuk pertumbuhan. Otot, kita ketahui fungsinya untuk menggerakkan tubuh kita, menjaga postur kita, memfungsikan organ-organ dalam, baik yang sadar maupun tidak sadar. Kemudian yang kedua adalah sistem kardiovaskuler, terdiri atas jantung, pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan kembali lagi ke jantung. Ini akan mengairkan darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan zat-zat gizi ke semua jaringan tubuh, dan yang ketiga mengangkut semua zat buangan. Kemudian sistem pernafasan, terdiri atas hidung, kemudian mulut bisa juga, kemudian saluran nafas bagian atas itu masuk tenggorokan, saluran nafas bagian bawah itu bronchiolus, kemudian kembali lagi ke atas dan kembali lagi dikeluarkan lewat hidung atau mulut. Ini bertugas untuk pengambilan oksigen, pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida, selain juga untuk produksi energi dengan masuknya oksigen. Kemudian sistem saraf, tubuh kita juga ada sistem saraf, berfungsi untuk mencari, menganalisa, menyimpan dan menyebarkan informasi, mengontrol fungsi vital tubuh dan interaksi dengan dunia luar. Saraf ini terbagi dua, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Saraf pusat itu terdiri atas otak dan tulang belakang, sedangkan perifer itu adalah cabang dari otak dan saraf tulang belakang. Kemudian sistem indera kita kenal ada 5, yaitu penglihatan oleh mata. Dalam pengobatan klasik kita kenal mata itu adalah jendela dari hati. Jadi untuk melihat apakah seorang itu mengalami penyakit liver atau tidak bisa diketahui dari matanya. Contoh yang paling gampang adalah saat seorang kena penyakit hepatitis, penyakit kuning, matanya kuning. Nah, kita lihat dari matanya. Yang kedua, pendengaran dan keseimbangan. Itu telinga. Telinga selain fungsi untuk mendengar, di dalam juga ada organ koklea untuk mengatur keseimbangan kita. Kita berdiri, kita berjalan, kita tegak atau kita nunduk, itu diatur oleh dia. Kemudian penciuman, hidung. Nah, kemudian ini hidung adalah jendela paru-paru. Nah, jadi kalau paru-paru bermasalah, hidung terasa biasanya. Kemudian pengecap atau rasa itu lidah. Lidah atau mulut itu jendela dari jantung. Nah, lidah ini kita bisa tahu rasa banyak ya, pahit, manis, asam, asin. Nah, kemudian peraba, saraf bawah kulit untuk meraba nyeri, tekanan, getaran dan suhu. Kemudian sistem pencernaan itu kalau kita melihat sistem pencernaan kita, subhanallah, itu panjang sekali. 7 meter. Mulai dari mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum sampai anus. Dan yang terkait adalah adanya kelenjar ludah di mulut, kemudian hati empedu di antara lambung dan usus halus, dan pankreas juga di antara usus halus. Nah, kemudian sistem endokrin, ini adalah hormon, itu zat kimia yang dibawa oleh aliran darah, dan dia mengontrol berbagai proses di bagian-bagian tubuh. Contohnya adalah misalnya adrenal. Kelenjar adrenalin itu mengatur kadar gula dan garam dan respon ketegangan. Jadi saat seorang itu tegang, maling misalnya, tangkap pergok, nah dia itu akan tegang, sehingga hormon ini akan mengalir ke jantung, merangsang jantung, mempercepat darah, mempercepat denyut jantung, sehingga orang tersebut kadang-kadang kita katakan tidak mungkin untuk melompati pagar yang demikian tinggi. Nah, bahkan lompat dari rumah ke rumah dia bisa. Ini adrenal. Kemudian sistem limfatik. Ini terdiri atas pembuluh limfe, kemudian organ limpa dan timus. Ini berfungsi mempertahankan tubuh dari infeksi dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Organ limpa sendiri itu memproduksi limfosit, itu sel darah putih, untuk melawan virus dan sebagainya, sebagai antibodi. Kemudian menguraikan sel darah merah yang tua dan rusak. Kemudian kita juga punya sistem kemih yang terdiri dari ginjal, kemudian kandung kemih itu sendiri, ureter dan uretra. Berfungsi untuk menyaring zat-zat buangan dari darah
mengeluarkan zat-zat buangan bersama air sebagai urin, mengatur kadar cairan tubuh, mengatur keseimbangan asam basa tubuh. Nah, dalam pengobatan klasik dan Tibbun Nabawi ini, ginjal merupakan organ pengatur cairan tubuh bagian bawah yang bersifat dingin, dan dia diperkuat atau diperkuat dengan rasa asin. Nah, sehingga kalau ginjal ini terganggu, maka seorang dehidrasi. Nah, dia juga mengatur keseimbangan asam basa tubuh. Jadi tubuh itu berada dalam keseimbangan yang normal. Kemudian sistem reproduksi, pada pria itu punya penis, skrotum dan testis. Wanita itu ada vagina, rahim, tubuh fallopi, indung telur. Bagaimana kita tahu, pria itu testis menghasilkan sperma, sedangkan dengan pada wanita itu indung telur akan menghasilkan ovum yang kemudian akan dibuahi oleh sperma. Itu. Kemudian sedikit tentang Tibbun Nabawi dan ilmu kedokteran secara umum. Sebenarnya istilah Tibbun Nabawi itu belum ada pada zaman Rasulullah SAW dan tidak pernah diklasifikasikan atau disebut secara khusus oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilah ini muncul pada tahun sekitar abad 13 Masehi untuk memudahkan klasifikasi ilmu tersebut, ilmu kedokteran. Tibbun Nabawi sebenarnya itu merupakan kombinasi dari pengobatan Arab, kemudian Persia, Mesir, Yunani, bahkan Cina. Tetapi dia dipandu oleh wahyu sehingga terjaga dari kesyirikan, tahayul, dan khurafat, serta dipenuhi oleh keimanan dan ketakwaan serta rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak para ulama kita yang sudah membuat buku-buku tentang Tibbun Nabawi, seperti Imam Abu Bakar Ahmad bin Abi Asim dengan kitabnya At-Tibb wal Amrad, kemudian Imam Ibnu Sunni dengan kitabnya At-Tibbun Nabawi, ini dinyatakan hilang. Kemudian Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dengan kitabnya At-Tibbun Nabawi, ini masih berbentuk manuskrip. Kemudian Imam Abu Ja'far Al-Mustawfiri dengan kitabnya At-Tibbun Nabawi. Kemudian Imam Abdul Malik bin Habib, kitabnya juga namanya sama. Kemudian Imam Diyauddin Al-Maqdisi, juga sama kitabnya namanya. Kemudian yang terkenal Imam Ibnul Jauzi dengan kitab Laqtul Manafi' dan Mukhtarul Lafzi. Dan yang sama-sama fenomenal adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau yang sangat fenomenal, Zadul Ma'ad. Dan yang lebih mengejutkan ternyata Imam Zahabi, itu juga punya ternyata. Selain kitab beliau yang terkenal, yang memiliki jarh dan takdil, itu ternyata beliau juga punya kitab Tibbun Nabawi. Jadi jangan hanya diambil yang jarahnya saja, ya. Kemudian Imam Al-Qastalani juga punya kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Kemudian Imam As-Suyuti punya kitab Al-Manhaj As-Sawi. Imam Ibnu Muflih ada terdapat dalam Al-Adab As-Sar'iyah dan yang lain-lain. Kemudian hal ini tidak heran karena Imam Syafi'i sendiri berkata bahwa ada dua hal yang dilalaikan oleh manusia. Yang pertama adalah bahasa Arab dan yang kedua adalah ilmu pengobatan. Sehingga tidak mengherankan kalau para imam banyak membuat kitab-kitab tersebut. Kemudian yang menjadi tren di masyarakat sekarang ini adalah kalimat back to nature. Nah, di sini kita kebanyakan menjadi semacam latah, ya. Semua orang mengatakan ingin kembali ke alam. Kembali ke alam. Banyak konsep alami ditawarkan. Orang Jepang menawarkan konsep alami ala Jepang. Orang Cina ala Cina, Eropa ala mereka. Semua menawarkan. Kemudian kita sebagai kaum muslimin itu mau alam yang mana? Mau alam Jepang, alam Cina, Eropa,
atau Arab? Kita pilih konsep yang mana? Nah, disinilah peran dari Ibnu Nabawi. Jadi tidak mutlak Ibnu Nabawi itu hanya, artinya semuanya Rasulullah katakan, tidak mutlak, tapi ini adalah kombinasi dari berbagai macam pengobatan yang tadi itu, yang kemudian dibersihkan oleh Rasulullah SAW dari berbagai macam kesyirikan dan tahayul dan khurafat lain-lain. Bentar ya. Kemudian pemerintah kita sendiri berusaha untuk memadukan antara, atau memajukan ya, berusaha untuk memajukan, ada usaha ke arah situ untuk memajukan pengobatan klasik dan tibbun nabawi, sehingga dibuat berbagai macam peraturan yang mendukung ke arah sana, dan kita turut bergembira dengan adanya perkembangan ini. Akan tetapi perlu diketahui bahwa pengobatan konvensional dan tibbun nabawi itu mempunyai perbedaan dalam sejarah dan cara berpikir. Kemudian dalam hal etiologi, patogenesis, dan terapi. Kedokteran konvensional atau barat itu berusaha memahami dan mengobati penyakit secara ilmiah berdasarkan penelitian, atau kita kenal secara evidence based medicine, pengobatan berdasarkan bukti. Sementara pengobatan timur atau klasik atau tibbun nabawi yang berpijak di sana adalah memahami pengobatan, mengobati penyakit itu dengan tradisi dan pengalaman yang berkembang di negara-negara tersebut sepanjang ratusan bahkan ribuan tahun. Oleh karena itu, maka penting untuk bagi para pemirsa sekalian, hendaknya tidak berusaha mempertentangkan antara pengobatan konvensional dengan pengobatan klasik dan terutama tibbun nabawi. Seorang yang sakit kemudian dia berobat kepada dokter, hendaknya menyelesaikan pengobatannya sampai selesai. Kemudian apabila dia juga memilih pengobatan klasik atau tibbun nabawi, hendaknya juga sampai selesai, sehingga tidak terjadi efek samping dan ketidaktuntasan dalam pengobatan. Nah, ini demikian mungkin yang bisa kami sampaikan secara ini sebagai pembukaan. Insya Allah kedepannya kita akan mulai nanti berdasarkan sistem organ, penyakit dalam sistem organ manusia, sehingga nanti lebih mudah. Kita mulai dari yang ringan atau yang seandainya itu tidak terlalu penting, kita mulai dari yang paling penting untuk yang mempengaruhi manusia itu secara umum. Demikian. Kemudian saya kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi penjelasan dari Dr. Dian Abu Muhammad. Nampaknya beliau sangat mempersiapkan sekali untuk siaran hari ini. Sekarang kita ada pertanyaan yang masuk dari Yahoo Messenger. Ini dari Siraj di Makassar. Dia menanyakan, kalau perut kembung apa aja ya yang bagus untuk mengatasinya, Dok? Kalau perut kembung apa aja untuk mengatasinya? Bismillah. Ada pertanyaan, bagaimana kalau penyakit perut kembung, apa yang bagus? Ini sebenarnya ini gejala ya, dia keluhan perut kembung. Kita harus tahu dulu, kita harus tanyakan dulu bagaimana, apa yang dirasakan kembung, apakah dia kembung tiba-tiba atau kembung tanpa, kembung dengan mual, dengan muntah, perutnya bagaimana atau apa. Tapi secara umum kembung itu sendiri karena kita sebut sebagai sindrom dispepsia. Kembung itu terjadi karena adanya proses pencernaan
entah itu dari makanannya atau asam lambung yang berlebih, makanan yang sulit dicerna, atau dari enzim, seperti saya katakan ada organ yang terkait yaitu hati, pankreas, sebagainya itu tidak sempurna dalam mencerna makanan. Nah, itu menyebabkan kembung. Apabila ini sindrom dispepsia, maka obat-obatannya adalah kita bisa berikan antasid, diminum 3 kali sehari sebelum makan, atau ditambah dengan simeticon untuk menghilangkan gas yang terdapat dalam lambung. Kemudian kita juga berikan pompa proton untuk mengatur asam lambung yang keluar. Kemudian juga kita sarankan untuk tidak makan makanan yang berserat tinggi sementara, makan makanan yang asam, makanan yang pedas. Demikian. Kemudian kita bisa berikan talbinah atau bubur gandum sebagai pengganti makanan dulu untuk sementara. Itu sudah banyak diresepkan, biasanya sudah ada di hadis Rasulullah sudah. Seperti itu. Mungkin untuk lebih lanjutnya bisa diberikan sifat-sifatnya bagaimana, apakah itu hilang sembuh kemudian kambuh lagi, atau sakitnya saat habis sebelum makan atau sudah makan, seperti itu. Dan jangan lupa hendaknya makan juga harus teratur, jangan telat. Bukan berarti harus rutin 3 kali sehari, tapi hendaknya dijaga yang masuk, baik dari itu karbohidratnya, proteinnya, dan sebagainya. Ya, demikian. Alhamdulillah, jazakallahu khairan untuk Dr. Dian. Demikianlah acara kita untuk hari ini. Mohon maaf apabila acaranya masih berjalan kurang lancar. Insyaallah di kemudian hari kami akan membenahinya lagi lebih baik. Demikian dulu untuk saat ini. Acara selanjutnya akan kami lanjutkan dengan sari tilawatil Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.